Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ila hadrin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, kita melanjutkan materi yang kemarin, hadis ke-25 tentang babus sobri, bab sabaran, halaman 22, kitab Riyadhus Shalihin. Kita ulang sedikit ya. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun wal qur'anu hujjatul laka aw alaika kullun nasi yahdu wa ba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mauqibuha. Kita telah membahas pada dua pertemuan sebelumnya tentang at-tuhur, kemudian tentang satru, separuh. Kemudian kita juga membahas tentang mizan atau walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Nah, kemarin juga disebutkan bahwa tentang at-tuhuru satrul iman, wakila inna maknahu annat tuhuro dis-shalah, bahwasanya kebersihan dalam rangka untuk menjalankan ibadah sholat, kebersihan dalam rangka untuk menjalankan ibadah sholat itu adalah satrul iman, separuh daripada iman. Kenapa? Li'anna sholata iman, karena sholat itu merupakan cermin daripada iman. Sholat itu merupakan perjanjian kita dengan Allah. Ya, perjanjian antara manusia dengan Allah itu adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat, maka dia sama dengan ingkar, sama dengan kafir. Tidak menjalankan ibadah sholat itu merupakan kemaksiatan yang paling besar. Itu namanya manusia nggak tahu diri. Ngerti? Dengan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, kita dimodali oleh Allah dengan tubuh yang sempurna, ya. Kita diberikan bekal yang cukup, ya. Sholat itu butuh energi, butuh tenaga, kita diberi. Gerakan-gerakan sholat itu memang untuk manusia. Ruku, sujud, iktidal, ya. Bisa enggak binatang melakukan itu? Kucing itu sholat itu rukunya kayak apa? Sujudnya kayak apa? Ya kan? Format manusia, bentuk dari tulang manusia ini memang diformat untuk menjalankan ibadah. Kamu merasakan enggak? Tidak ada makhluk yang paling indah gerakannya
di dalam menjalankan sholat kecuali manusia. Betul? Kalau ruku itu ke depan apa ke belakang? Kalau ke belakang namanya kayang. Betul enggak? Kalau sujud itu ndelosor apa berapa derajat itu? Berapa derajat itu? Ah, begini nih. Sujud. Apa kayak push up begitu? Kan enggak kan? Semuanya itu merupakan bentuk dari kenikmatan Allah Ta'ala bahwa tubuh kita ini memang diformat oleh Allah untuk beribadah. Lah kalau kemudian kita ini tidak beribadah, maka ini namanya manusia nggak tahu diri. Betul enggak? Nggak tahu diri dia. Tidak bisa mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholat itu merupakan hal yang pertama kali ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah untuk sholat itu syaratnya adalah wudhu. Syarat sahnya. Maka wudhu itu menjadi separuh daripada keimanan kita. Pasti bersih. Seorang yang terbiasa menjalankan ibadah sholat pasti bersih. Kalau nggak bersih, kacau dia. Betul apa tidak? Orang-orang Eropa, ya, bajunya nggak dicuci, pakaian dalamnya nggak dicuci, itu biasa bagi mereka. Bahkan Ratu Inggris itu nggak pernah mandi. Coba Ratu itu nggak pernah mandi. Sehingga mereka baunya itu sangat menyengat, Ratu itu. Dan cara untuk mengurangi bau badan itu pakai parfum. Lah mereka mengenal mandi itu dari umat Muslim. Mengenal mandi itu. Jadi mereka itu sebenarnya orang yang tidak beradab, ya, tidak mempunyai peradaban yang bagus. Kamu tahu enggak mengapa cerita daripada sepatu hak tinggi itu, sepatu jinjit itu, tahu enggak? Tahu ceritanya? Apa? Kenapa? Dari mana itu sepatu berhak tinggi itu? Pokoknya dari Eropa sana. Ya. Karena setiap kali mereka itu menginjakkan tanah itu sering kecepret. Telek menungso, telek koncone dhewe itu. Ngerti enggak? Kecepret enggak? Menginjak. Jadi kalau berjalan itu dia menginjak BAB-nya manusia. Karena mereka kalau BAB itu sembarang, enggak ada toilet, enggak mengenal seperti itu. Apalagi kemudian istinja, toharo, mereka enggak punya seperti itu. Paham ya? Haidar, ya, ngantuk ya. Tidur jam berapa kemarin? Sama dengan apa? Ya kan? Kayaknya kamu kalau bata-bataan melek nggak ada yang mengalahkan apa ya? Belum bisa ya. Zidan apa lagi? Kalau nyetir itu kalau nggak dipetai aja. Hah? Iya. Nah, memang berat ya. Sampai jam berapa kemarin? 12, setengah 12 baru selesai. Ngomong apa mau? Iya, setelah itu lupa ya. Gara-gara Haidar tidur itu apa? Ya, ngantuk. Ya.
Jadi sholat itu tidak diterima kalau tanpa wudhu. Wudhu sia-sia kalau bajumu najis dipakai sholat. Bajumu najis, kemudian badanmu juga berhadas, juga sia-sia. Itu pasti orang muslim itu bajunya bersih, badannya bersih, pikirannya pun juga bersih. Pikirannya juga bersih. Jadi kalau kemudian orang muslim itu tidak memperhatikan kebersihan, itu kacau dia. Bagaimana dia bisa sholat dalam keadaan yang terbaik? Sholat itu adalah menghadap kepada Al-Khaliq. Siapa Al-Khaliq? Artinya apa Al-Khaliq? Yang menciptakan. Sholat itu adalah menghadap kepada Ar-Razzaq. Siapa Ar-Razzaq? Ya, yang memberikan rezeki. Itu kan Abdur Razzaq, bapaknya Hatim. Bukan Ar-Razzaq. Kalau Ar-Razzaq nggak boleh memberi nama orang dengan nama siapa namanya Ar-Razzaq, nggak boleh. Sama dengan memberikan nama siapa anaknya Allah begitu. Ar-Razzaq kan namanya Allah kan. Abdur Razzaq boleh, Abdullah boleh. Sholat itu menghadap siapa? Rob. Apa Rob? Rabbul Alamin. Apa Rob? Ya mengatur. Ya mengatur kita, mengatur peredaran darah kita, mengatur sirkulasi pernafasan kita dan seterusnya. Tapi nggak serius. Coba. Itu mesti kacau itu cara mikirnya itu. Betul apa tidak? Maka ketika menghadapi sholat itu mesti harus dengan tubuh yang terbaik. Maksudnya bersih. Ya. Diwangi-wangi kalau punya minyak wangi. Ya. Kenapa kok wong kate sholat kok nggawe parfum? Ini saya menghadap kepada pencipta aku, yang menciptakan mataku, yang menciptakan ginjalku, paru-paruku, semuanya. Kelambine juga yang apa? Pantas, yang baik. Pantasnya kelambi sholat itu ke opo? Ya. Kemudian apa namanya? Kita bertemu kepada Allah Ta'ala itu, kita bertemu dengan Allah itu dengan seluruh persiapan yang terbaik. Gak sekedar. Ngerti sekedar enggak? Apa? Ala kadarnya. Ngerti enggak ala kadarnya? Saonoe. Sing ganteng rek. Nek katene ketemu karo Gusti Allah ku sing ganteng. Ya, kopiannya. Oke, kamu tidak suka pakai kopiah, tapi kalau sholat kamu pakai kopiahnya. Oke, kalau pakai kopiah suka pakai jambul, diginikan. Nah. Tapi kalau sedang sholat, kamu masukkan jambulmu itu ke dalam kopiah. Iya. Gak pakai sholat, pakai apa namanya? Lengan panjang. Kalau kamu harus punya lengan panjang. Ojo lengan pendek. Kayak mau ke apa namanya? Ke sawah saja. Iya. Ya, paham ya? Jadi supaya beda, spesial, ketemu sama Allah itu spesial. Itu karena sholat itu ibadah yang luar biasa. Kamu nanti akan menyesal ketika sholatmu tidak sempurna nanti di akhirat.
Nah, keseriusan seseorang itu terlihat dari keseriusan dia ketika sholat. Sholatnya serius, mesti yang lainnya juga serius. Mesti itu udah. Saya lihat orang yang sholatnya serius di dalam menghadapi seluruh hal dia serius. Kalau sholatnya acak-acakan, yang lainnya juga acak-acakan. Maka kalau kemudian Gusti Allah itu sholatnya baik, wes mlebu swarga langsung. Ditulok sisi amal pertama sembahyang apik langsung swarga. Iya, Ibrahim. Ngantuk. Ya, paham ya? Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi diperhatikan untuk penyempurnaan ibadah sholat itu kalian perhatikan betul itu dari mulai badanmu, kemudian pakaianmu apalagi gitu. Karena sholat itu cermin daripada iman. Kemudian walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu adalah ya memenuhi timbangan. Lafaz alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ai alhamdulillahi wasafallahu ta'ala bil mahamiti wal kamalati adzatiyati wal fi'liyati tamla'u mizanil amal. Jadi lafaz alhamdulillah itu ya dengan kita mengakui, kita memuji Allah Ta'ala ya, serta kesempurnaan Allah Ta'ala zatnya ya, mengakui kesempurnaan zat Allah Ta'ala serta mengakui kesempurnaan perbuatan Allah Ta'ala itu akan memenuhi timbangan kebaikan kita di hari kiamat, di hari akhir. Ya. Apa artinya alhamdulillah? Segala pujian itu bagi Allah. Ada huruf alif dan lam pada lafaz alhamdulillahi. Apa maknanya? Alif lam apa itu? Nakiro apa makrifat? Apa bedanya makrifat sama nakiro? Kalau makrifat tertuju, berarti sudah dimaksud tersebut begitu ya. Terbatas apa semua kalau makrifat? Terbatas. Ya. Kalau nakiro semua, begitu ya. Nah, alif lam pada lafaz alhamdulillah itu adalah lam ta'rif lil istighraq. Bukan bermakna terbatas, tapi bermakna semua. Ngerti tidak? Saya pernah masalahnya dites oleh seorang ulama dari Jombang. Gara-gara ditanyai apa sebelum kita diskusi, kita nggak usah ngomong panjang-panjang. Sampai jelaskan apa yang disebut dengan al pada lafaz alhamdulillah. Kalau itu kita diskusi. Kalau jenengan bisa jawab, kita diskusi. Coba. Ini pertanyaan ini jebakan ini kayaknya. Itu kan jawabannya kan mudah, tapi kayaknya bukan itu yang dimaksud. Dalam benak saya bukan itu mestinya yang dimaksud. Ya. Dan abang nggak bisa jawab. Seorang kiai dari Jombang.
Kemudian apa jawab begini. Insya Allah akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang, Kiai. Karena hari ini saya tidak sedang ingin menjelaskan hal tersebut. Dan saya tidak ada persiapan untuk menjawab hal tersebut. Baik, gitu. Diskusi berjalan. Soal PR. Baru kemudian apa cari apa yang dimaksud dengan al pada lafaz alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah itu bukan al ta'rif yang biasa. Itu adalah al ta'rif lil istighraq. Yaitu apa? Istighraq itu artinya apa? Untuk menenggelamkan semuanya. Sehingga seluruh pujian itu tenggelam, yang ada hanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada lafaz wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan baik dan Allah itu mengharamkan riba. Lafaz ar-riba itu bukan riba yang dibatasi, tapi semua riba, bukan riba tertentu. Paham maksudnya? Bukan riba tertentu, tapi semua jenis riba. Sehingga kalau kita kemudian mengucapkan alhamdulillah, itu bisa kita memuji kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Maka ucapannya ringan tapi timbangannya berat. Paham ya? Maka kamu kalau dalam kebiasaan kita itu biasanya minim mengucapkan alhamdulillah itu berapa kali setelah sholat? 33 kali, satu putaran tasbih itu. Itu sudah dipola sama ulama-ulama itu. Supaya dapat pahala banyak itu. Baca hamdalah 33 kali. Paham ya? Jangan tidur pada saat habis selesai sholat kemudian kamu melayang-layang kemana. Ya, dimanfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zikirnya itu adalah lafaz alhamdulillah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahman. Dua kalimat ya yang dicintai ya oleh Allah yang Maha Pengasih Ar-Rahman, khafifatani alal lisan. Khafifatani alal lisan, ringan di lisan. Ringan di lisan. Saqilatani fil mizan, tetapi itu berat pada timbangan. Yaitu subhanallah walhamdulillah, subhanallah bil azim. Ya. Jadi itu kalian ulang-ulang ya. Wa subhanallah walhamdulillah, yakni al-jam'u bainahuma. Tamla'u ya au qala tamla'ani. Maka dua lafaz ini, dua kalimat ini yaitu subhanallah walhamdulillah, yakni digabung keduanya itu memenuhi atau keduanya memenuhi ya. Ma bainas sama wal ardi, pahalanya itu memenuhi langit dan bumi. Langit itu berapa sih tingginya?
Definisi tentang langit itu apa? Berapa? Sejak berapa kilometer disebut langit? Ya. Yang paling rendah itu berapa? Sehingga dia disebut langit. 1 senti kamu dari tanah, itu udah langit sampai ke atas. Disebut bisa terbang jika kakinya tidak menempel bumi. Itu namanya bisa terbang. Tinggal terbangnya berapa jauh saja. Ada binatang yang nggak bisa terbang tinggi, laron misalnya. Berapa ketinggian dia kalau terbang? Iya, paling dia 3-4. Kalau ketinggian lebih cepat mati dia, disantap sama burung. Betul enggak? Ya. Tapi dia sudah disebut bisa terbang. Kamu, ya, qada Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala kepada manusia itu nggak bisa terbang, meskipun cuma 1 senti. Betul apa tidak? Mau bisa terbang 1 senti itu kamu jalannya di atas tanah 1 senti. Ya. Dari 1 senti itu sampai tidak terhingga, itu langit namanya. Lah pahalamu itu memenuhi langit, bumi dan langit itu penuh. Di antara bumi dan langit itu penuh dengan mengucapkan 2 kalimat ini. Dah, enak apa enggak? Pertanyaannya, pahalanya banyak, kok banyak orang masuk neraka? Itu pertanyaannya. Berarti dipraktekkan enggak? Enggak. Enggak sempat. Ya, terus alhamdulillah itu mungkin cukup 2 menit ya. 1 menit mungkin kalau pakai tasbih itu. Diginikan 1 menit barangkali atau 2 menit lah. Tapi kesempatan itu tidak dilaksanakan oleh banyak orang. Berarti kita ini banyak yang ingkar kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu itu banyak berzikir. Biasa sing zikir iku arek nom apa wong tuwek? Arek nom. Arek nom ya? Iya. Ya tamam ya. Arek nom apa arek tuwek? Arek nom ya. Saya melihat kalau di masjid-masjid itu yang suka beriktikaf dan zikirnya itu kuat itu rata-rata memang masih muda. Tapi kebalikannya, iya bi, sing arek nom iku zikir ana ndek kafe. Betul enggak? Penuh di kafe itu. Saya kalau perjalanan ke Surabaya itu kanan kiri lampunya pewadang digantung-gantung itu, penuh sepeda motornya. Iku lapo itu. Semuanya lagi zikir, pakai HP semua. Iya betul enggak? Wifi-an. Betul enggak? Habis waktu dia nongkrong di situ. Sementara kita cukup 5 menit atau 10 menit untuk menyelesaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu jumlahnya cuma sedikit, makanya pantas yang masuk surga itu enggak banyak, sedikit. Kenapa? Karena kebiar pahala itu, diskon pahala itu enggak pada mereka ambil. Ngerti? Sehingga seorang santri, seorang pemuda itu biasakan berzikir meskipun kamu masih muda. Sebab kebiasaan tua itu diawali dari ketika apa?
masih muda. Nah kalau kemudian di saat muda itu tidak biasa berzikir, tuanya juga berat untuk berzikir. Coba tanya kepada orang-orang tua yang tidak pernah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mudanya kayak apa? Coba. Jadi berzikir ya. Setelah itu kamu minta habis sholat kemudian berzikir. Jangan habis sholat itu kemudian ikut turu antara tidur sama terbangun itu nggak jelas. Iki arek iki khusyuk apa? Nggak bergerak belas ya. Baru kelihatan tangannya. Kalau tangannya nggak bergerak berarti tidur dia. Nggak bergerak belas. Cuma, nah itu turu berarti. Iya bet. Iya. Zaki biasa ya. Iya. Ya nggak apa-apa kalau kemudian masih lumayan daripada berarti dia sudah husnudon. Wes berarti wes kecapean zikir. Saking akeh zikir. Ya dis. Sampai dia itu sampai terlelap di saat berzikir. Umpama dia itu dicabut nyawanya oleh Allah masuk surga ini udah. Karena di dalam zikirnya itu ada juga kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham ya? Jadi itu memenuhi pahalanya di antara langit dan bumi. Ya. Itu banyak loh ya. Kalau langit dan bumi itu penuh itu banyak loh ya. Ngerti? Umpama pahala itu ada warnanya gitu. Ya. Kayak misalnya atau ada kayak ukurannya kayak speedometer itu loh. MT. F itu apa? F. Full. Kalau MT. Atau entek. Ku entek. Nah kalau pahalamu itu F. Antara langit dan bumi seneng kamu. Cake. Kemarin berkurang, kari separuh. Lah pokok kari separuh. Mari tiga maksiat. Mari tiga ngerasani dan seterusnya. Habis pahalan sampai tekor. Umpama ada gitunya, ada ukurannya, ada speedometernya itu loh. Alat pengukur pahala misalnya. Ya, makanya nggak ada alat pengukur pahala itu. Umpama ada gitu mungkin lebih enak. Ya, wis pahalaku wis cukup lah mlebu swarga. Skormu piro? Kayak orang mau tes ujian itu, skorku 600. Udah kamu kalau 100 lulus, 600 lulus kamu tes di UNER misalnya begitu. Kita nggak tahu, nggak ada ukurannya. Kira-kira masuk surga apa tidak? Betul apa tidak? Berarti apa? Karena kita nggak ngerti apa yang terjadi besok, lusa, tahun depan, maka dijaga. Orang yang suka berzikir berarti dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zikir itu artinya apa? Ingat. Sing dieling-eling mesti yang dia cintai. Kalau kamu itu menyukai seseorang, kamu nggak bercerita kepada temanmu karena laki-laki tidak bercerita. Tapi kamu tidak bisa membohongi kepada pikiranmu. Mesti itu terbayang-bayang dalam apa? Alam bawah sadar. Nah, kalau kamu jenis orang yang ekstrovert, kamu suka ngomong. Jam, kau kenal Jam sama Mawar. Mawar arek endi? Arek Sendang. Wana apa lo ikut ah? Iya. Lapo? Wahyu ya arek ya. Biasa. Nah, jawaban Azam itu kamu tidak biasa gitu. Coba tak takok nang Haidar. Dar kamu kenal sama anaknya Apollo? Sopo? Si Mawar Sinti. Ya biasa lewat di sini lah. Ayo ya Iko ya. Ya selumayan lah. Iko ini. Wah begitu takoki.
Kok wabil takoi? Enggak ada jawabannya, ayo. Biasa, lumayan dan bagiannya. Tapi menurutmu itu kan itu sudah kamu sukai, kamu sebut-sebut sampai berlengar. Ya, wingi ngomong mawar, saya ngomong mawar, balik ngomong mawar. Berarti kesimpulannya dia itu suka. Karena sering diomongkan. Betul apa tidak? Apa yang disukai itu mesti diingat-ingat. Lah kalau kamu mencintai Allah, mesti diingat-ingat. Nek gak eling blas karo Gusti Allah, ya namanya tidak mencintai Allah Ta'ala. Lah kalau kamu tidak mencintai Allah, Allah juga tidak mencintai kita. Hanya itu, gampang. Kalau kamu tadi meneruskan pertanyaannya, kira-kira Mawar suka enggak ya sama saya ya? Ada dua kemungkinan, mungkin suka, mungkin tidak. Kalau tidak suka, maka cintamu tidak terbalas. Bertepuk sebelah tangan. Ngerti enggak bertepuk sebelah tangan apa artinya? Nah, karo mana peribahasa bertepuk sebelah tangan. Kamu itu bahasa kamu kurang ini. Bertepuk sebelah tangan itu melakukan sesuatu yang sia-sia. Bukan masalah cinta tok. Ya, Dis. Ya, bukan masalah cinta tok, tapi bertepuk sebelah tangan beginilah. Muni ndak? Berbunyi ndak bertepuk sebelah tangan? Ndak berbunyi. Kalau bertepuk harus dua tangan sehingga menghasilkan bunyi. Itu artinya apa? Sesuatu yang sia-sia. Kamu mencintai Mawar tapi sia-sia. Mawar nggak mencintai kamu. Tapi kalau kita mencintai Allah, pasti Allah mencintai kita. Tandanya apa? Kalau kita mencintai Allah, sebelum melakukan apa? Eling terus. Sebab yang diingat itulah yang dia cintai. Ya apa tidak? Tipe eling Gusti Allah. Seneng eling Gusti Allah. Tipe mesone metu. Berarti sing dicintai aku mau kata-kata yang nggak pantas aku mau. Alhamdulillah sudah nggak terdengar lagi ini yang katanya apa namanya sekopencuk itu. Iya, ngerti enggak? Dulu itu sampai saya tuh harus mengedit video karena wes apik-apik ono sekopencuk pisan. Ngerti? Misu sekopencuk ngerti? Nah, nggak boleh. Paham ya? Bilkis ngerti Bil? Ya. Meso ngerti meso enggak? Ya, Surabaya. Ya. Nah, terakhir ya. Jadi banyak membaca alhamdulillah. Nah, kemudian washolatu nurun. Sholat itu adalah nur. Sholat adalah nur cahaya. Li'annaha tamna'u anil ma'asi. Karena sholat itu mencegah dari maksiat. Sholat itu mencegah dari maksiat. Wa tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Ya. Kemungkaran. Mencuri itu baik apa mungkar? Nah, ada enggak pencuri yang sholat? Ya. Ibrahim sama Nakib mau nyuri ayam misalnya. Datang waktu Isya. Kemudian Ibrahim bilang, Mas Nakib, gak sembahyang dhisik ya? Oh iya sembahyang dhisik.
Mari sembahyang, kemudian kita berdoa supaya nyurinya berhasil, nggak ditangkap sama warga. Bisa nggak terjadi? Nggak bisa. Mencampurkan antara ibadah dengan maksiat itu nggak mungkin terjadi. Pacaran, sambil pacaran kemudian nanti waktu duhur ya sholat, habis sholat pacaran lagi, goncengan, kemudian isya sholat asar, sholat lagi, diantar sampai rumah, digonceng, ya, pegangan, ya, karena goncengan kan harus pegangan pinggang atau apa, begitu. Kok ada apa seperti itu? Sholatnya nggak benar itu berarti. Bagaimana dia itu melakukan? Di satu sisi dia bermaksiat, di satu sisi dia itu menampakkan wajahnya kepada yang dia langgar. Kalau kamu berbuat salah kepada apa, mesti kamu untuk bertemu itu agak berat. Ya, habis mencano koco, pecah kabeh. Bukan satu. Kalau satu kan mungkin apa namanya nggak sengaja. Kabeh. Marokono. Wah, gimana nih? Nah, kamu ketemu abang guyu kok kayak emang nggak salah. Kira-kira bisa enggak melakukan seperti itu? Kamu tahu kamu bersalah? Tahu. Ambek guyu. Bisa enggak melakukan seperti itu? Cengengesan. Kamu salah. Nah, seperti orang yang berpacaran sambil datangnya sholat duhur, ya sholat duhur, pacaran jalan terus, asal sholat asar. Itu kayak cengengesan sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngerti? Berarti sholatnya enggak khusyuk, enggak sempurna. Dia sholatnya itu hanya gerakan tubuh saja, tetapi dia tidak menghadirkan hati. Berani dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendel dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lancang dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka kalau kemudian kita ini kok masih condong kepada kemaksiatan, itu mesti sholat kita ini belum benar, belum khusyuk, belum sempurna. Jadi sembahyang itu apa? Diperbaiki. Caranya memperbaiki sembahyang apa? Ditambahi. Bukan rakaat ditambahi, sunai sih ditambahi, nanti maghrib tambahi siji, jadi papat. Ya. Ya. Tapi cara untuk menyempurnakan ibadah sholat itu yang wajib itu lalu ditambah dengan ibadah sholat yang sunnah, karena itu akan menutup kekurangan-kekurangan. Sebab ketika Allahu Akbar eling roti ku mau nanti ya, engko pas dipangan haidar. Nah, paling eling. Marono rokok eling maneh. Lambiku mau wis tantas apa durung ya. Nah, sampai ape eling kabeh. Yang lainnya enggak eling itu loh. Aku mau ndek dolenanku ndek endi hilang. Pas sholat mesti ketemu. Langsung wah, assalamualaikum. Assalamualaikum langsung lanjut apa? Joko. Aku eling ku mau kateken ndek isore lemari. Pas sholat baru ingat. Pernah enggak seperti itu? Pernah. Makanya kalau kamu kehilangan sesuatu sembahyang, pas sembahyang itu mesti eling sing liya-liya, dibantu setan masalahnya. Ngerti? Kayak orang sholat Jumat itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara langsung tekluk ini. Sampai mari. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian di tangan.
Tangi. Alhamdulillah mari turu. Selama khutbah turu, apalagi kalau yang khutbah kita punya alasan nggak ngerti belas bahasa ini, kalau bahasa apa kemana ya, kamu ngerti kalau khutbah di penanggungan itu ya, mesti gak ngerti ya di rumah ono kayak ngerti ya, karena nggak boleh ngomong masalahnya ya, meskipun tidak mengerti karena bahasa pakai bahasa Jawa dan Jawa halus. Padahal kalian itu bukan makhluk halus. Kamu masuk makhluk halus sama makhluk kasar? Hah? Makhluk kasar. Paham ya? Jadi sholatnya diperbaiki. Setelah wudhunya diperbaiki, sholatnya diperbaiki. Karena sholat itu adalah nur. Sholat itu adalah apa? Cahaya. Sehingga sholat berarti gak punya cahaya. Nah, gak punya cahaya kalau jalan apa? Jeladab. Kama anna nuro yastadau bihi. Karena nur itu akan memberikan sinar. Wa ya kadzalika nuru yaumil qiyamah. Itu seperti cahaya pada hari kiamat. Nah, kalau kamu ingin menyimpan cahaya, menyimpan token ya. Jadi tubuh ini kayak ada listriknya itu, tapi kan butuh token. Dan kalau ada tokennya nanti lampunya nyala. Nah, beli tokennya itu sekarang, tidak di PLN, tidak di Indomaret. Sholatmu itu adalah kamu sedang mengumpulkan cahaya untuk dirimu sendiri di saat semuanya gelap pada hari kiamat. Ya, paham ya? Jadi itu untuk keperluanmu sendiri, bukan untuk keperluan yang lain. Ya, biar nggak peteng. Karena di akhirat itu gelap, kecuali bagi yang mempunyai cahaya. Maka orang yang sholatnya di dunia itu beres, maka pasti nanti di akhirat dia akan tahu jalan. Kemana kira-kira jalannya itu? Menuju kemana? Kalau sunnah bagus, apa? Surga. Allah berfirman surah Al-Hadid, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari ketika engkau melihat mukmin laki-laki, mukmin perempuan, cahayanya itu keluar cahayanya di antara di hadapanmu dan di belakang dan di sisi kanan samping kanan kiri kalian. Jadi orang mukmin itu memancarkan cahaya di hari kiamat. Cara untuk mendapatkan cahaya itu di dunia ini banyak-banyak sholat. Sebelum sholat harus apa? Wudu. Kalau wudu maka menjadi bersih. Kalau bersih itu bersih hatinya, bersih pakaiannya, kamu juga jauh dari penyakit, sehat. Maka orang muslim pasti sehat. Gak kemudian lemes terus, awut-awutan. Lihat anak kayak gini ini kurang, ya merusak pandangan, tidak merusak pandangan. Ya, kalau misalnya kamu kelihatan awut-awutan itu kan cepet lihatnya tuh. Iya. Ya demikian, sehingga semoga kita senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita, pakaian kita dan pikiran kita dengan air wudu, Tutup dengan doa kafaratul majelis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.